Shalom, saudaraku. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Fantastis? Yes. Luar biasa. Banyak perubahan yang terjadi ya. Sudah cukup lama ya. Mana aja Lebih dari Iya, 1 tahun. iya. Ya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Ada banyak perubahan yang terjadi setelah sekian lama, terutama ada ini majelis jemaat. Ya. Oh iya, Kaget saya majelis jemaat. dia ngecek, dia ngecek. Jadi saya diawasi ya. Puji nama Tuhan. Kita ini sudah nyala ya? Sudah lupa. Di kanan kak. Ya, kita balik lagi ke Chosen and Destined ya. Kalau ada timernya di situ, saya biasanya melihatnya di situ kan berubah sekarang. Ya, oke, kita masuk ke dalam hope. Chosen as Destined for hope ya. Kalau kita dengar kata hope ya, kita akan selalu berpikir apa harapan, soal harapan, gitu ya. Dan kita udah banyak mendengar dari mimbar ini mengenai bahwa kita dipilih, ya kan? Dipilih karena kita memilih. Oke, kita dipilih Tuhan karena kita memilih ya, untuk diselamatkan, untuk menjadi anak Tuhan. Dan ketika kita mau dipilih oleh Tuhan, kita akan destined untuk mendapatkan hope, ya, ngerti ya? Oke. Kalau kita bicara soal hope, banyak pengertian kita hope. Hope itu bisa berkata soal apa? Harapan kita. Orang pasti akan menanyakan pada terutama akhir tahun gitu, mesti tanya, apa harapanmu di tahun yang akan datang? Apa harapan kita di tahun 2021 gitu ya. Banyak harapan, banyak keinginan dalam hati kita gitu kan. Oh, aku berharap tahun depan aku bisa lulus kuliah gitu kan. Aku berharap tahun depan aku bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan visa, mendapatkan izin tinggal, kemudian mendapatkan permanent resident gitu ya. Ada harapan-harapan lain untuk menurunkan berat badan. Hobi sudah kurang sedikit ya. Oh ya. Oh, nah, ini ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Saya nggak akan baca semuanya. Kita akan bahas tiga bagian. Jadi nanti akan kita baca setiap bagiannya secara bersama-sama kali ya. Oke, sebelum kita masuk kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapak kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik buat kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan lebih lagi akan firman-Mu. Kami mau untuk belajar lagi mengenai harapan yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dan membuat kami mengerti akan harapan-harapan yang Kau sudah berikan dan Kau pastikan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke. Ini ada suatu cerita, ada apa nih dengan kuda dan orangnya gitu ya. Ada ilustrasi seperti ini saudara. Di suatu kerajaan antah berantah, nggak tahu di mana, tahun berapa nggak tahu ya. Ada seorang raja yang katanya sangat-sangat kejam gitu ya. Dan dia pengen ada karena suatu hal dia nggak suka sama pegawainya, salah satu pegawainya itu. Kemudian dia mau memikirkan gimana caranya karena dia cruel gitu ya, sangat kejam, dia pengen menghukum anak buahnya ini.
Yaitu dengan jalan bahwa kamu harus mengajar kuda ini untuk terbang. Tetapi dia kasih waktu 1 tahun. Kalau dalam waktu 1 tahun kamu bisa mengajar kuda ini terbang, maka kamu selamat, tidak jadi dihukum mati. Ya. Kemudian si staff ini, karyawan ini, ya cuek-cuek aja gitu. Kemudian orang-orang jadi bingung, kenapa dia begitu santai gitu ya? Kok nggak ada nampak tanda-tanda ya adanya ketakutan, kekhawatiran, kenapa? Gitu ya. Kemudian dia tanya, ada seorang tanya, kenapa kamu nggak merasa takut? 1 tahun loh, kamu ngajarin kuda bisa terbang, gitu kan? Kalau keledai bicara ada, ya kan? Di Perjanjian Lama dibilang keledai berbicara. Bahkan sekarang pun ada di Shrek ya, film Shrek keledai berbicara. Tapi enggak, kuda terbang enggak ada gitu ya. Jadi cuma dongeng-dongeng doang gitu ya. Wah, gimana? Kamu memang enggak ada menampakkan tanda-tanda ketegangan gitu, ketakutan. Apa tanda-tanda ketakutan? Keringat dingin, terus terus tambah kurus gitu ya. Terus mata berkunang-kunang, kepala pening, lemes. Oh, itu kelaparan. Salah, itu karena puasa. Ya, jadi dia tunjuk dulu, kenapa kamu nggak takut? Kenapa kamu nggak khawatir? Dia bilang, well, Raja kasih aku 1 tahun. Dalam 1 tahun bisa terjadi banyak hal, dia bilang. Coba bayangkan dalam 1 tahun mungkin raja ini yang kejam itu bisa diganti, mati, meninggal. Atau dalam 1 tahun ini saya juga meninggal, nggak tahu. Karena sakit, COVID, nggak tahu. Atau karena dia dikudeta oleh karyawan yang lain, staf yang lain, bisa kan? Atau karena ada juga kerajaan lain datang menjajah dan mengalahkan kerajaan ini. Atau bahkan kuda ini mungkin bisa terbang, ya kan? Semuanya possible, bisa terjadi dalam 1 tahun, dikatakan seperti itu. Oke, nah ini suatu contoh adanya pengharapan, saudara. Pengharapan bagi orang-orang dunia, bagi kita mungkin juga seperti itu. Adanya dari cara seorang memandang akan permasalahan itu tergantung pengharapan yang ada di dalam itu. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai hope ini atau harapan ini dari Rasul Petrus. Nah, kalau kita sudah banyak mendengar, pasti sudah mendengar Rasul Yohanes itu Rasul apa, saudaraku? Hah? Nggak tahu? Kasihan dulu. Dia ngajarkan mengenai kasih. Ya kan? Makanya orang sebut dia sebagai Rasul kasih, ya, cinta kasih. Selalu kalau sudah baca di kitab Yohanes 1, 2, 3 juga ya, saudara akan baca mengenai kasih. Dia ngomong soal kasih, banyak sekali ngomong soal kasih. Kedua, Paulus bicara soal apa? Iman. Dikata orang dia adalah Rasul iman, karena dia sering ngomong soal iman. Meskipun juga ngomong soal pengharapan dan kasih juga gitu ya. Tapi mostly dia ngomong soal iman. Kemudian Petrus berbicara mengenai pengharapan karena dia menulis 2 kitab, 1 Petrus dan 1 Petrus 2 ya. Dan 2 Petrus. Dan dari 2 kitab ini ditemukan 15 kali kata pengharapan. Nah, orang berkesimpulan bahwa ini adalah Rasul pengharapan, gitu ya. Dan kita mau belajar dari ayat firman Tuhan. Yang pertama adalah hope adalah sesuatu yang baik di masa depan. Betul ya? Pengharapan adalah pasti sesuatu yang baik. Masa mengharapkan sesuatu yang buruk? Nggak tahu. Ada juga orang yang mengharapkan sesuatu yang buruk ya. Cuman Petrus mengajarkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat ketiga.
Jadi ketika kita lahir baru, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita secara pribadi, dengan hati kita percaya dan mulut menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Itu karena iman kita, karena kita sudah mengaku. Itu adalah tahap dari iman, gitu ya. Dan ketika kita mengaku, di situ ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan janji-janji Allah. Janji Allah apa? Yaitu hidup kekal. At least yang pertama adalah hidup kekal. Jadi kita tidak dihukum, tapi kita mendapatkan kehidupan kekal bersama Tuhan. Oke? Yang kedua, ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi janji-janji Tuhan yang luar biasa itu, yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah layu, itu diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Itu pengharapan kita yang paling besar dalam hidup. Ya. Kemudian ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, kamu, kita semua. Nah, kita di ayat kelima ini dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menunggu sampai kepada waktunya. Karena dikatakan di sini kita diberikan ketika akhir zaman, ketika setelah semuanya berakhir, atau ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, kita dapatkan sampai menunggu waktu pengadilan itu, akhir zaman. Jadi Tuhan sudah berikan suatu janji yang luar biasa, sudah tersedia buat hidup kita. Amin. Dan kemudian kita cuman yang dibutuhkan adalah iman kita. Karena dengan iman itu kita memperoleh kekuatan lagi dan kekuatan lagi untuk terus menunggu, berharap terus kepada Tuhan. Hope dalam bahasa Yunani adalah elpis, yang artinya melihat ke masa depan dengan ekspektasi yang penuh keyakinan. Ya, tapi sebenarnya ketika saya Google elpis itu ya, saudaraku ya, yang keluar orang pakai itu salah. Enggak, elpis ini di situ terus ada Dewi Hope atau Dewi pengharapan. Jadi bukan melihat ke masa depan dengan ekspektasi yang penuh keyakinan, artinya seperti itu ya. Tapi anyway kita tahu bahwa hope itu adalah kita bisa melihat ke depan dengan ekspektasi yang penuh, dengan penuh keyakinan bahwa kita akan menerima itu. Amin, saudaraku. Kok nggak ada aminnya sih? Oke, jadi secara umum pengharapan adalah menantikan sesuatu yang baik, ya, akan terjadi meskipun belum nampak tanda-tandanya, ya kan? Jadi bagi orang percaya, pengharapan itu sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu akan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Nah, bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa itu adalah benar? Karena Tuhan sendiri, karena Tuhan Yesus sendiri sudah pernah datang dari surga. Dia mati, dia datang ke dunia, bangkit hari ketiga, naik ke surga, ya. Dan itu sudah dijalani dia semua. Dan dia nyatakan dengan jelas bahwa aku akan memberikan keselamatan. Aku sudah sediakan tempat yang luar biasa indah buat kamu. Tinggal kita, apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan? Amin, saudaraku. Ya, saya dengar ini. Petrus mengatakan kepada kita bahwa hidup kita seharusnya penuh pengharapan. Dari ayat yang ketiga, karena kita sudah diselamatkan, terima Tuhan Yesus,
ayat keempat, menerima bagian yang tidak binasa yang tersimpan di surga. Oke. Sampai kapan? Akhir zaman. Itu yang dijelaskan oleh Rasul Petrus. Charles Spurgeon katakan, jangan mengandalkan harapan Anda, tetapi berharaplah kepada Kristus sebagai sumber pengharapan Anda. Do not look to your hope, but to Christ, the source of your hope. Ya. Nah, ketika kita ditanya soal namanya pengharapan, kita akan selalu mengungkapkan keinginan kita, apa yang menjadi keinginan hati kita. Ya. Seperti yang tadi saya contohkan tadi, ada beberapa hal, pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita, berharaplah kepada yang mempunyai pengharapan, ya, yaitu Yesus sendiri. Ya, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan, ya dan amin. Saudara. Carilah dulu kerajaan Allah dan benar. Tadi sudah disampaikan Pastor Denny bagaimana dia mencari kerajaan Allah, yaitu berkata dengan jujur, kejujuran. Dan ketika dia mulai membicarakan kejujuran, mulai mau melakukan kejujuran, kebenaran, semuanya mengikutinya, benar kan? Semuanya terbukti, saudara. Banyak hal dalam kehidupan kita mungkin kita nggak sadar, tapi begitu ketika kita mulai baru mikir nih untuk melakukan kebenaran, Tuhan itu sudah kasih rewardnya luar biasa. Amin, saudara. Jangan pernah patah hati, jangan pernah kehilangan semangat. Tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan harapan kita adalah harapan kepada Tuhan Yesus sendiri. Amin, saudara. Oke. Harapan berhubungan dengan kepercayaan dan jaminan. Ya. Ini adalah yang tengah, Eugene Lang. Eugene Lang ini adalah seorang miliuner dari Amerika. Dan berdasarkan berita ini diambil dari Chicago Tribune pada tanggal 22 Juni tahun 1987. Jadi di dalam berita ini dikatakan bahwa si Eugene Lang ini pada 6 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1981, pernah diundang di sekolahan primary school di Harlem. Harlem tahu nggak? Dekat Serpong. Ya, jadi di Harlem ini di New York. Ya, New York dan di sana adalah tempat di mana ya sosialnya kacau, ya, banyak kekerasan, crime di sana, dan kemudian anak-anak itu sepertinya nggak punya masa depan, gitu ya. Jadi dia diundang di sekolahan itu, dia ketemu dengan 61 anak year 6, year 6. Jadi maksudnya SD kelas 6 gitu ya. SD kelas 6. Kemudian kepala sekolah atau whatever itu, organisasi itu meminta Eugene untuk berbicara kepada anak-anak yang baru berumur 11-12 tahun untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk jangan drop out dari sekolah. Karena secara statistik dinyatakan bahwa sekolah di daerah tersebut itu angka drop out-nya student itu cukup tinggi. Jadi mereka hampir tidak pernah mengenyam pendidikan SMA, high school, gitu. Jangankan college, SMA aja banyak yang drop out, gitu ya. Dan kemudian dia ke sana dan kemudian dia cuma berbicara, memberikan jaminan. Oke, kamu harus tetap sekolah sampai high school dan sampai college. Dan aku bersedia untuk membayar semua biaya kalian. Kalau di Amerika seperti di sini kan ya, primary school sampai high school pasti gratis dari dulu. Gitu.
gitu karena saya juga punya teman yang dulu sekolah di sana dari SD sampai either international student whatever, nggak masalah, mereka semua free di state school ya seperti itu. Nah, untuk masuk ke college itu biayanya luar biasa mahal. Nggak tahu apakah ada student loan atau nggak tahu ya. Cuman mahal sekali dan makanya orang setelah lulus SMA banyak yang nggak bisa ngelanjutin kuliah college. Kalau Amerika katanya college bukan university, university juga, cuman ya. Kalau di sini college high school ya. Kalau di sana kayak diploma gitu atau ya degree. Nah, Eugene berjanji bahwa dia akan membiayai semua anak yang di situ. Dan sungguh luar biasa ketika Eugene berkata bahwa dia akan membiayai anak-anak ini mempunyai semangat untuk belajar. Ya. Dan anak-anak ini mempunyai harapan akan masa depannya, gitu ya. Dan ketika dia menyatakan akan mensupport mereka, dia juga tidak tinggal diam. Dia nggak cuma ngomong doang dan setelah itu ditinggal, saudaraku. Dia membuka kantornya untuk anak-anak ini datang dan mungkin berkonsultasi, entah ngobrol sama dia buka pintu kantornya, dia pintu rumahnya, dia mau konseling, dia mau kasih kesempatan buat anak-anak ini bertanya atau apapun, mengungkapkan masalahnya. Dan itu yang dilakukan Eugene, dan sampai ada tahun 87 itu, jadi 6 tahun kemudian ada kesaksian dari beberapa orang yang menyatakan bahwa dia sudah lulus SMA dan dia diterima di suatu college yang ternama di New York gitu ya. Ada yang jadi scientist, ada yang jadi matematika, ahli matematika segala macam, dan ada juga yang masuk penjara. Tapi yang masuk penjara ini tetap karena dia berkomunikasi dengan si Eugene, dia mendapatkan kekuatan dan dia menyelesaikan studinya di dalam penjara. Itu karena teman gitu, jadi dia harus berbuat kejahatan dan dia harus ditangkap dan dipenjara. Dan ini membuktikan bahwa seorang butuh kepastian. Kita semua butuh kepastian. Dan ketika si Eugene juga membuka hatinya, dia mau membuka pintu hatinya, meluangkan waktu untuk anak-anak ini, dan anak-anak ini merasa welcome, gitu, merasa bahwa dirinya nggak disia-siakan. Gitu. Ada satu kesaksian yang berkata dari Alvarado, ya, namanya, Mr. Lang gave me a sense of someone being there for you. Dia katakan seperti itu. You don't get it at school. When I told him I wasn't sure I could make it in such a prestigious school as yang salah satu sekolah di sana, dia bilang, Aristides, you are a dreamer. Dreamers can do anything. Yang dikatakan oleh Eugene. Dan itu yang menguatkan dia. Dan dia akhirnya lulus. Dan akhirnya dari cerita ini beberapa tahun kemudian si Alvarado ini menjadi dokter. Dan dia balik lagi menjadi dokter di daerah Harlem. Dan luar biasa. Hanya karena satu orang yang mengatakan, memberikan pengharapan yang luar biasa. Ya, dan Tuhan juga sama, saudara. Tuhan itu memberikan janjinya. Ya. Tetapi dia juga ada di mana kita berada. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pengharapan yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita nyatakan. Okay? Dan apa pengharapan kita kepada Tuhan? Banyak hal, saudaraku, yang kita bisa harapkan, dan Tuhan sudah banyak berkata melalui firman-Nya. Ya. Matius 6 ayat 28 katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Bunga bakung di ladang aja tumbuh tanpa bekerja, tapi mempunyai keindahan yang luar biasa. Salomo dengan keindahannya tidak mempunyai keindahan seperti bunga bakung.
Lukas 11 ayat 9 katakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini suatu janji yang luar biasa. Tidak semua orang bisa berkata seperti itu kalau bukan benar-benar adalah Tuhan sendiri yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawakan ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Pengharapan yang luar biasa diberikan Tuhan bagi kita. Dan Tuhan nggak cuma ngomong, saudara. Tuhan ada di hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Itu jaminan yang Tuhan berikan buat kita sampai kita menerima pengharapan kita. Ziglar berkata, jika ada harapan di masa depan, ada kekuatan di masa sekarang. Itu karena apa? Karena Tuhan ada. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan harapan dan dia juga ada untuk mendukung, menopang kita. Amin, saudara. Nah, cuma masalahnya kepada kita, apakah kita tetap pegang janji Allah? Zig Ziglar juga berkata, people often say that motivation doesn't last. Mungkin harapan itu enggak last, ya. Well, neither does bathing. Demikian juga mandi. Mandi kan juga nggak last forever kan. Sekali mandi sudah seumur hidup, enggak kan? Kamu mesti mandi setiap hari kan. Jadi setiap pengharapan nggak usah ke situ dah. Ya, at least 1 hari sekali kan mandi gitu ya. At least loh di sini. Kalau di Indonesia mungkin 2 kali sekali. Sampai 2 hari sekali kan. 3 sekali. Oke. Kalau pinter 3 kali. Yang kedua adalah hope adalah pertolongan Tuhan di tengah keadaan kita, di tengah situasi kita. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus tidak menawarkan sesuatu yang misalnya penderitaan itu akan diangkat dari kehidupan kita. Ada jemaat waktu itu. Jemaat waktu itu dalam keadaan diburu-buru, dikejar-kejar untuk dibunuh, dianiaya. Pak Petrus tidak menjanjikan, tidak memberikan pengharapan bahwa kamu ikut Yesus, semua masalahmu akan hilang, berakhir. Enggak. Tapi Petrus menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, berharap pada Yesus, tidak pernah dikecewakan. Sungguh ironis ketika kita bicara mengenai Petrus, dia berbicara soal jaminan yang everlasting, yang untuk selamanya, yang kekal. Karena dari awal Petrus adalah orang yang sangat-sangat percaya kenyataan. Dia sangat berharap bahwa Yesus itu datang sebagai Mesias, sebagai pemimpin, sebagai raja, menggantikan Daud untuk berkuasa di kerajaan Israel. Ya kan? Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus itu sebagai Raja Israel, kesejahteraan sosial pasti terjamin, benar kan? Bagaimana enggak kalau ngasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan?
Ngasih makan orang 4.000 dengan 7 roti, potong roti. Kemudian kesehatan pasti terjamin karena tidak akan ada orang sakit ketika Tuhan Yesus jamah, pasti sembuh semua. Ya kan? Semuanya dijamin. Tetapi Petrus saat itu sadar bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih mulia, pengharapan yang beyond our understanding, yaitu keselamatannya dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, iman, pengharapan, dan kasih ini sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan sendiri-sendiri. 1 Korintus berkata tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Roma 5 ayat 2 katakan jika oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dan berpengharapan. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha tapi pemberian. Semuanya berkaitan antara kasih, pengharapan, dan iman. Firman Tuhan katakan, Alistair A. McGrath berkata, harapan bersumber pada Tuhan yang bisa dipercaya. Jadi Tuhan adalah pribadi yang kita bisa percaya dalam segala. Ayub juga merasakan bagaimana ketika dia di dalam ujian yang begitunya. Ya, tapi dia percaya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Pengharapan itu sesuatu yang nggak tahu, kita nggak pernah lihat, tapi itu adalah ketika iman kita percaya bahwa itu ada pengharapan. Amin, saudaraku. Hal ini terjadi dalam lockdown. Indonesia gitu ya. Lockdown membuktikan banyak hal bahwa dalam keadaan sesulit apapun, ya, ada sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu manfaat. Gitu ya. Ada seorang India yang berkata bahwa aku mendapati bahwa lockdown itu adalah suatu berkat, bukan suatu kutukan, karena aku mendapatkan kesempatan emas untuk berkumpul dengan keluarga. Tidak harus bekerja di kantor, kerja di rumah, gitu kan. Kemudian anak-anak sama, kemudian kreatif kembali, mendapatkan kreativitas yang baru, gitu kan. Contohnya ibadah online, ya kan, banyak hal yang sesuatu yang baru, gitu kan. Jadi dalam keadaan sulit apapun jangan pernah menyerah, Pak. Satu hal saya bagikan ketika ada suatu cerita mengenai misionaris yang kehilangan kakinya di London sebelum dia berangkat ke Afrika. Dia merasa menyesal, tetapi kemudian dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Ketika dia berangkat ke Afrika, di sana ketemu dengan orang-orang yang kanibal. Dia dapat kemudian karena dia mau dimakan gitu, akhirnya dia lepaskan kaki palsunya. Kemudian orang-orang takut semua. Kenapa? Ini dewa pasti ya, ada kaki bisa dilepas gitu aja. Dan akhirnya dia bisa mengabarkan kabar keselamatan kepada orang-orang di sana. Dan mereka semua percaya pada Tuhan. Jadi ada hal yang bisa positif yang kita, kalau kita menghadapi suatu sulit, jangan pernah putus asa, tidak berpengharapan. Saat kita meletakkan masalah di tangan Tuhan, Dia menaruh damai-Nya di hati kita. Amin. Hope juga adalah joy beyond words. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sehingga kamu sekarang tidak melihatnya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan. Satu hal kenapa kita bisa
mendapatkan sukacita karena kita sudah mendapatkan tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Amin, saudaraku. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. Seperti burung nightingale. Ya, burung ini berkicau di malam hari. Jadi saya sekarang sebelum melihat slide ini saya agak-agak itu kok ada burung yang berkicau malam hari di rumah itu ada juga gitu. Jadi ini burung apa? Kayak burung kurang kerjaan kali malam-malam. Ternyata itu nightingale ya. Jadi burung ini khusus berkicau malam hari. Ketika sepi semua dia berkicau gitu ya. Bikin horor juga ya. Harapan bisa melihat surga melalui awan yang paling tebal, Thomas Brooks. Jadi Tuhan menjawab doa kita dalam keadaan sesulit apapun. Dan di firman juga dikatakan sukacita bukan berarti tidak adanya penderitaan. Sukacita adalah kehadiran. Amin, saudara. Yang terlebih penting adalah ketika Tuhan hadir di sana. Tuhan nggak cuma berjanji, tapi Tuhan hadir di setiap langkah kehidupan kita. Amin, saudara. Yang terakhir, saudaraku, ini ada cewek cantik di sini, gitu ya. Sarina Gionon. Ini adalah seorang PhD psikologi dari University of British Columbia, Kanada. Dia adalah orang yang meluangkan waktunya. Dia mau untuk membuka klinik konsultasi secara online ketika terjadi pandemi COVID-19. Dia membuka untuk orang-orang tenaga-tenaga medis. Saudara tahu bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya menjadi tenaga medis ketika melihat orang-orang berjatuhan dan kemudian meninggal di depan matanya, di depan mata mereka, tanpa mereka bisa berbuat banyak. Mungkin mereka juga sudah berbuat banyak, berusaha supaya orang ini selamat, tetapi tidak selamat, tetapi harus meninggal karena virus ini. Dan Zarina, dia membuka klinik online ini. Dia mau membantu orang-orang medis ini yang membantu orang lain untuk menyelamatkan hidup orang lain, dan dia mau untuk menolong mereka. Dia mau menyediakan waktunya untuk orang-orang ini. Bagaimana dengan kita? Saya undang pemain musik dan leader. Dalam situasi yang menekan kehidupan kita diharapkan melihat sesuatu yang kekal. Firman Tuhan pada sore hari ini menginginkan kita untuk mari kita lihat sesuatu yang indah, harapan yang kekal yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dan firman Tuhan janjikan ketika kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika itu pun kita bisa bersuka cita beyond words. Ibrani 6 ayat 19-20 katakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir bait Allah, di mana Allah ada, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya ingin bagikan satu kesaksian hidup saya. Mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu saya harus karena laporan seseorang, saya harus ditahan di kantor polisi. Dan saya harus nginep di suatu tempat yang pintunya besi, dingin,
basement di penjara di kantor polisi di Wellington. Dan ketika saya menghadapi itu, yang bisa keluar dari mulut saya hanya memuji nama Tuhan. Saya cuma bisa berkata, Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Ketika saya meneteskan air mata, itu bukan air mata karena sedih, karena takut atau khawatir, tapi sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu hadir di sana. Dia tidak pernah meninggalkan saya, dan Dia selalu menghibur saya. Dan itu yang keluar dari mulut saya, yaitu memuji dan memuliakan. Harapan adalah melihat kepastian di masa depan dan keterlibatan Tuhan di masa kini, sehingga kita bersuka cita di dalam tekanan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita tetap bersuka cita di dalam tekanan dalam hidup kita? Amin. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau hidup ini penuh dengan rantangan, berarti kita ada di catering. Selamat sore. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.